Biar muncul semangat dari zaman teman-teman kita di zaman 45. Kenapa? Lu punya teman umur 45? Ada, temen gue umur 45 ada sih. Oh iya? Ada beneran. Hampir seumuran bokap gue. Seumuran nyokap gue dia ada. Ini ngapain sih pakai reflektor? Biar biur. Biar biur. Biar apa sih, gue nggak ngerti sampai sekarang. Saya kanannya Mas Bro udah PC juga. Biar ada feel-nya gitu loh. Lu juga. Iya, Mas Bro juga ada filmnya. bukannya gue udah Ini dari sini. sini kan, gue dari sini nih. Bawahnya. Bawahnya sini. Di sini. Justru nggak apa-apa dong, harusnya biar kayak tirus gitu. Enggak, biar kelihatan itu double chin. Nggak, kalau gitu nggak usah pakai lah. Udah taruh aja. Lu pakai ini biar terlihat sempurna. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Andra and the Backbone. Betul, sama kita Gutawa. Oh iya lagi. Oh iya. Zaman gue zaman Andra and the Backbone doang. Berarti lu lebih tua dong. Enggak dong. Iya, kan duluan. Salah ya. Pleset. Ya, masuk jurang ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, pakai ini biar kita, ya tadi gue bilang terlihat sempurna. Nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Gue soalnya perfeksionis banget masalah kayak on cam. Oh kesana arahnya. Oh kesana arahnya. Gue tuh perfeksionis dalam hal Produksi. nggak ada. Ntar malam makan apa ya? Gue harus gue pikirin soalnya. Ntar aja. Harus 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Apa aja 4 sehat 5 sempurna? Nasi, karbohidrat, protein, serat, Sayur, buah, 4, 5-nya? Susu apa? susu putih. Susu apa? Susu UHT, fresh milk lah. Fresh dari mana? Dari susu ya. Fresh milk. Dari mana? Dari Indomaret. Goblok aja. Dari Aduh, leher gue sakit aja. Jadi lu ketemu di Indomaret. Apanya? Jadi lu ngambil di Indomaret. Iya, ngambil di Indomaret. Beli. Abis itu lu bawa pulang. Beli dulu bayar dulu baru Oh, lu bayar. Oh, lu gratis ya? Abis itu lu bawa pulang. Pulang gitu. Abis itu lu nyusu di rumah. Sambil ngeroti, sambil makan roti, nyusu, dicelup. Oh, lu nyelup. Nyelup. Tuh bodo amat ntar dipotong-potong nih, masukin TikTok. Oh, lu nyelup gitu. Sekarang bingung masuknya gimana. Bridging-nya bingung gimana, lupa. 4 sehat 5 sempurna tadi kan. 4 sehat 5 sempurna. Begitu kehidupan. Oh iya, lu merhatiin banget. Enggak sih sebenarnya. Gue mau ngebantu lu nih. Situ nih. Oh iya. Dulu it was gila. Dulu merhatiin, sekarang lebih kurang perhatian deh. Oh, emang nggak perhatian dia? Perhatian. Tadi lu dulu kurang perhatian. Salah lagi. Ya guys ya. Nanti kalau dia nonton ditanya, kok gitu? Gua bingung jawabnya. Kan dia nggak nonton. Nonton mas, nonton mulu. Lu kalau mencari pasangan itu yang seperti apa? Yang mau sama gua aja lah. Rata-rata pada gak mau ya. Udah kayak yang mau aja lah. Oh. Soalnya pada gak mau biasanya. Kriterianya seperti apa? Gue gak ada kriteria khusus sih. Gue mah Nggak dapet nih bridgingnya nih. Gue gak nyari yang sempurna maksudnya. Susah karena nggak bisa. Gak ada yang sempurna maksudnya. Lu kalau nyari yang sempurna itu lu akan jomblo sampai mati. Lu nggak akan pernah punya pasangan hidup. Iya benar, susah. Makanya gue nyari yang biasa aja. Cuma cewek gue sekarang agak perfeksionis ya menurut gue. Ini beneran? Beneran. Oke. Beneran. Cewek gue sekarang beneran. Emang perfeksionis itu maksud yang kayak perfeksionis gimana? Gimana ya? Pengennya tuh semuanya tuh sempurna gitu. Berarti segala hal. Hampir segala aspek. Hampir. Oh iya. Contohnya? Misalnya makan, pakai tangan kanan. Pakai kaki susah. Kaki kanan susah. Pakai kaki kanan susah. Ya bercanda dong, nggak gitu dong. Iya. Nah, misalnya kan dia fotografer, dia apa namanya desain grafis juga. Kalau soal itu tuh dia maunya yang ini bisa dimaksimalin gitu. Ini bisa dibagusin gitu. Tapi lu ada nggak, mesti dari diri lu sendiri, menurut lu ada sifat perfeksionis?
Mungkin nggak secara keseluruhan ya, tapi maksudnya ada nggak? Ada sih. Kayak hal-hal tertentu gitu. Ada buat hal tertentu. Kayak misalnya gue buat motret gitu-gitu gue lumayan strict, lumayan perfeksionis lah gue kalau soal motret itu kan hobi ya maksudnya. Terus kalau buat soal diri gue sendiri kadang-kadang gue juga kayak gitu. Enggak, ini salah ya gue kadang-kadang gue menuntut diri gue untuk jadi sempurna. Nah itu salah sih sebenarnya. Semuanya dalam semua hal. Dalam semua hal salah sih kan sebenarnya. Kan nggak balik lagi nggak ada yang sempurna kan. Gitu. Cuma itu jeleknya ibaratnya gitu. Tapi yang ya, nah menurut lu bilang lu ada beberapa hal, tapi maksudnya yang emang dari lu sendiri emang apa sih yang lu rasain dengan lu punya sifat perfeksionis itu? Capek. Karena lu ngerasa kurang terus. Lo nggak ngerasa puas akan satu hal. Bukan nggak puas ya. Lo kurang bersyukur lah intinya begitu. Tapi bukan bagus. Kurang bersyukur. Bukan perfeksionis. Ada bagusnya ada enggaknya gitu. Maksud gue kalau enggaknya tuh. Sebentar. Kita belum opening. Oh iya lupa. Ya bener anjir. Udah balik lagi sama kita di dialog amatir. Udah jauh banget lagi ya. Sebelum lebih jauh, ini aja deh, perfeksionis menurut lo apa? Menurut gua perfeksionis lebih ke karakter. Karakter sifat yang menuntut suatu hal supaya jadi sempurna kalau menurut gua ya. Standarnya tinggi. Jadi kayak ibarat game nih, statnya tuh 99 tuh. Ibarat pemain bola, statnya 99. Oh, jadi mau nggak mau harus 100 kalau misalnya meningkat. Gitu. Kalau dia nggak 100 berarti lu paling bawah. Paling bawah. Iya, pilihannya cuma 2, paling bagus atau paling jelek gitu doang. Kalau menurut gua. Oh. Itu. Kalau menurut lu gimana, Mas? Kalau dari tim, Sumpah main aman banget. Sumpah lalu gue ngambil dari tim tai. dari tim, perfeksionis adalah benar kata lo, karakter atau sifat seseorang yang punya standar tinggi dan mengejar kesempurnaan. Perfeksionisme dapat menyebabkan seseorang memiliki perhatian berlebih terhadap detail suatu hal. Sebenarnya bagus, jadi attention of detailnya ada. Jadi bagus apa buruk? Ada bagusnya, ada buruk ya, kan gue bilang tadi itu. Jadi attention of detailnya ada benar-benar diperhatiin hal kecil itu kadang. Cuma jeleknya kadang-kadang agak ngegrogotin diri sendiri aja. Itu kayak lo akan selalu merasa kurang. Sebenarnya bagus di satu sisi, cuma di satu sisi lo jadi nggak bersyukur gitu loh. Kalau emang kapasitasnya segitu ya mau gimana ibaratnya kan gitu. Nah lu maksudnya lu punya sifat perfeksionis itu apakah memang dari dulu atau ada suatu hal misalnya kejadian apa yang nge-trigger gitu? Iya, yang akhirnya anjir gara-gara ini nih gue harus jadi perfect, nggak boleh nih miss. Karena gue dulu sering dianggap remeh. Dulu apa sekarang? Sampai sekarang kayaknya ya nggak tahu deh. Cuma itu yang bikin gue agak perfeksionis mungkin, agak strict deh bahasanya deh menurut gue. Lumayan sering dianggap remeh gitu, dianggap sebelah mata gitu-gitu ya, lumayan sering lah. Nggak tahu kalau dari gue gitu, kalau lu jadi maksudnya karena menurut lu perfeksionis tuh ada baiknya ada buruknya. Ada buruknya gitu. Tapi yang akhirnya lu apa ya yang tadi lu bilang nge-trigger lu akhirnya ada sifat perfeksionis itu karena lu pernah diremehin. Kalau gue tuh nggak begitu tahu apakah gue ada sifat perfeksionis atau enggak. Cuman gue tuh yang dari dulu yang udah cukup lama sih yang akhirnya gue menjadi orang yang sangat menghargai waktu. Jadi tuh gue bisa bilang gue orangnya tepat waktu banget. Gue bisa mengklaim diri gue yang sangat yakin adalah menurut gue punctuality, ketepatan waktu. Karena gue pernah punya pengalaman SD itu gue jauh di Rawamangun, sementara rumah gue kan Bekasi. Bisa dibilang hampir tiap sekolah itu gue telat, dan itu gue merasa nggak suka, dan gue merasa khawatir, insecure lah. Insecure ketika biasanya nih ada satu jalanan yang biasa memang dilewatin anak-anak SD gue ketika mau ke sekolah. Setiap gue datang itu kosong, bener-bener gue doang yang jalan, dan gue merasa kayak anjir gue telat, gue takut nih gini-gini nih. Dan pada saat gue tidak bisa berbuat apa-apa, mau gue bangun sepagi apapun karena gue masih tergantung sama orang tua. Orang tua gue pulangnya malam, kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3, sementara jam 5 harus berangkat lagi kan, capek. Akhirnya gue suka ya udah nunggu bokap gue siapnya kapan baru berangkat. Cuman setelah selesai SD gue ke SMP, kebetulan gue nyarinya yang deket, dan ya itu gue selalu kayak
gue nggak boleh telat nih kayak gini. Misalnya gue mau ke bandara nih, gue tahu nih jauh, bandara tuh jauh. Kalau lancar mungkin cepet sejam 1,5 jam. Cuman gue tahu nih kondisi Jakarta di mana gue nggak bisa dipredik. Jadi gue mendingan jalan 4 jam sebelum flight. Gue lebih baik menunggu daripada gue buru-buru nantinya. Karena ketika gue buru-buru nanti gue masih belum punya kepastian apakah gue bisa berangkat atau enggak. Sementara kalau gue kepagian, walaupun gue nunggu 2 jam 3 jam, at least gue udah ada di situ. Jadi lo lebih baik nunggu. Lebih bisa mengontrol ketika udah sampai di sana. Nah, itu gue lumayan strict dalam hal waktu. Karena juga ntar tiba-tiba ada kecelakaan yang macetnya lebih lama segala macam, kita nggak tahu. Takutnya ada problem apa gitu di jalan kan, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, gue nggak tahu tuh apakah itu termasuk perfeksionis apa bukan dalam hal waktu. Nah, kalau menurut lu tapi kalau menurut gue kan ada baiknya ada buruknya. Gitu. Kalau menurut lu gimana sih perfeksionis? Buruk atau baik? Sama, menurut gue juga ada baik ada buruknya. Contohnya yang baiknya adalah kerjaan yang kita kasih itu maksimal. Bagus lah, dia bisa dibilang hampir perfect atau nggak ada cacatnya lah. Maksudnya kita ngasih effort kita 100%, tapi buruknya adalah kadang-kadang makan waktu lebih lama. Dan kadang-kadang jadi repot sendiri. Jadi karena terlalu banyak insecurity menurut gua, kayak aduh takut ini kurang makan waktu lebih lama. Sementara ada kemungkinan di mana menurut lu ketika lu udah oke nih, lu perfeksionis, akhirnya makan waktu harusnya 2 hari tapi lu makan 4 hari. Menurut lu udah 100%, tapi ketika lu submit atau misal itu tugas atau misal pekerjaan kita lempar ke yang menilai, belum tentu itu jadi 100%, ngerti? Oh iya paham. Jadi maksudnya 100%-nya menurut kita doang gitu kan? Iya, itu menurut gua. Ya paham sih gue sebenarnya. Berarti kan bisa dibilang kalau misalnya perfeksionis itu muncul karena adanya insekuritas, karena adanya insecure gitu kan? Iya, kalau pengalaman gue sih ya bisa dibilang seperti itulah. Nah, kalau menurut gua kenapa bisa muncul sifat perfeksionis itu bukan cuma dari insecure tadi yang lu bilang, mungkin karena emang pernah dianggap sebelah mata atau emang mau pembuktian diri aja. Iya, tadi lu bilang ya. Jadi kayak mungkin dia mau balas dendam dengan cara dia berkarya mungkin. Itu yang bagus. Kalau yang jelek kan ya lu tau lah gimana gitu kan. Cuma kalau yang bagus mungkin jadi berkarya tapi memang mungkin lebih lama aja makan waktunya gitu. Nah, kalau di sini menurut Matt Plummer baca ya? Matt Plummer, CEO dari perusahaan online coaching, bilang kalau seseorang jadi perfeksionis karena perasaan nggak aman atau insecure yang tadi kita bilang. Gitu. Jika mereka melakukan sesuatu dengan hasil yang nggak sempurna, mungkin karir atau posisinya jadi ngerasa terancam. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ngelakuin yang 100% jadi dia kalau misalnya nggak ngelakuin 100% atau mungkin 150%-nya dia ngerasa wah nih gue ngerasa gagal gitu. Iya. Jadi karena itu mereka selalu ingin punya hasil yang sempurna, walaupun gak ada yang sempurna di dunia ini sebenarnya. Tapi menurut gue jadi beban juga karena ketika gagal, padahal nggak gagal banget, tapi namanya orang perfeksionis biasanya gagal sedikit pasti tetap akan merasa gagal banget. Nah, itu gue setuju karena ini maksud gue ini kita bicara dari segala aspek ya, bukan cuma dari karir, dari apa gitu. Ini kalau gue lumayan dari masalah percintaan juga lumayan deh.